Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah secara berbalasan kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kepada dunia yang haus dan lesu, Allah memberikan air yang segar. kepada dunia yang sesak dan menderita, Allah memberikan angin yang menyejukkan. kepada dunia yang dingin dan gelap, Allah mengirimkan api yang menghangatkan dan menerangi. mari kita memujinya, sebab Roh Kudus telah turun di antara kita. Haleluya. Jemaat diundang berdiri.
kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta alam, yang dalam roh hadir dan menuntun kehidupan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita menaikkan pujian Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus berlebur, agungkanlah karya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah, agungkanlah. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kami berumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami mengaku bahwa kami sering terjebak dalam kesibukan yang membuat kami jauh daripadamu. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami.
Kami mengaku bahwa kekhawatiran kami begitu menghalangi kami untuk melihat anugerah dan rencana-Mu bagi kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami mengaku bahwa keegoisan kami membuat kami jauh dan terasing dari sesama kami. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakan kami minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mata kami, karena dosa telah menelan kami, dan kematian hendak menerkam kami. Ampunilah dan bebaskanlah kami, ya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bersyukurlah sebab Allah menyelamatkan kita. Syukur kepada Allah. Marilah sambil bergandengan tangan kita menaikkan pujian Sejahtera Tuhan. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, berlimpah sekarang dan selamanya, bersiaplah menerima. Berlimpah sekarang dan selamanya, bersiaplah menerima. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, tak dapat berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Tak dapat berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama berdoa lewat nyanyian umat dari NKB 98 bait pertama sampai kelima. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup yang merdu. Roh Kudus serahkan doa umat-Mu, ajar kami ucap apa yang perlu. Roh Kudus serangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Roh Kudus jadikan kami umat-Mu meneladan Yesus yang lemah lembut. Roh Kudus tolonglah kami selamanya menentang yang jahat oleh yang benar. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang. Dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Leviathan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, wilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu
baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang ia sentuh pun berasap. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Lalu disambung 16 ayat 4 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat Hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali apa yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus datang ke tengah dunia menjadi karunia dari Tuhan, dan begitu banyak mukjizat, begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Namun ternyata kalau kita tanya apa saja karya Roh Kudus, kita mungkin bisa membaginya menjadi dua bagian. Ada karya Roh Kudus yang luar biasa, yang spektakuler, yang wah sekali. Tapi ada juga karya Roh Kudus yang sederhana tapi menyejukkan dan menyentuh nurani. Bapak Ibu, kalau kita harus menghitung berapa banyak karya Roh Kudus yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, mungkin kita tidak akan bisa menghitungnya. Banyak sekali karya Roh Kudus yang luar biasa yang diberitakan lewat pembacaan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita juga bisa menemukan karya Roh Kudus. Tapi hari ini kita mau fokus kepada 3 karya Roh Kudus yang luar biasa, yang besar, dan yang ada pada setiap kita dan yang bisa kita nikmati setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau fokus pada 3 bacaan kita hari ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk kembali membuka Kisah Rasul 2 ayat 6-8. Mari kita kembali membuka firman Tuhan kita. Kisah Rasul 2 ayat 6-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang apa yang Roh Kudus bisa lakukan dalam hidup kita. Karya yang luar biasa yang Roh Kudus bisa membuat kita mengalaminya. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan kita menggunakan bahasa manusia. Apa maksud bahasa manusia di sini, Bapak Ibu sekalian? Memang kalau kita melihat di dalam bacaan kita, bahasa manusia di sini menggunakan kata Yunani senolalia, yang artinya seno itu adalah suku bangsa. Lalia adalah bahasa, begitu ya. Jadi kalau sekarang bahkan ada yang mengenal xenofobia, ada orang yang memiliki ketakutan terhadap perbedaan suku bangsa, itu disebut dengan xenofobia, dan menggunakan bahasa Yunani yang di sini adalah senolalia, berbeda dengan glossolalia. Kalau kita tahu glossolalia adalah karunia roh, salah satu dari 9 karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan glossolalia. Dan glossolalia juga tidak bisa sembarangan dipakai. Glossolalia kalau kita kenal di dalam bahasa denominasi Pentakosta adalah bahasa roh. Tidak semua orang mendapatkan karunia ini dan tidak semua orang juga mendapatkan karunia untuk menerjemahkan secara tepat.
Karena memang bahasa ini adalah bahasa yang tidak dimengerti. Tapi ketika hari ini kita membaca dari Kisah Para Rasul, ternyata Tuhan juga membuat sebuah keajaiban lewat bahasa manusia. Bukan berarti kalau kita tidak punya bahasa roh, kita tidak bisa berbahasa dengan bahasa roh, artinya kita tidak punya Roh Kudus. Tapi ketika kita bisa menggunakan bahasa manusia, Roh Kudus bisa juga memakai bahasa manusia itu untuk menjadi berkat. Yang hari ini kita mau cermati dari bacaan kita adalah luar biasanya para rasul ini, Petrus dan 10 yang lain, mereka bersebelas begitu ya, karena 12 dikurang Yudas, walaupun ditambah 1 tetap mereka jumlahnya 12. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari Galilea, yang adalah orang-orang sangat sederhana. Secara intelektual, mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin menguasai banyak bahasa. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat minim dalam hal pengetahuan. Mereka adalah para nelayan. Kalau kita ingat ya bagaimana Tuhan memanggil mereka menjadi bagian dari pelayanan yang luar biasa yang Tuhan lakukan selama 3 tahun di bumi. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, mereka adalah orang-orang yang sangat lugu. Mereka bisa berbahasa tapi bahasanya juga mungkin bukan bahasa kasta tinggi begitu ya. Yang mereka bisa melakukan, yang mereka bisa katakan adalah bahasa Aram. Dan bahasa Aram adalah bahasa pasar. Bukan bahasa baku yang bagus, yang tertata SPOK-nya begitu ya. Subjek, predikat dan objek dan keterangan yang tertata. Enggak. Bahasa Aram memiliki bahasa pasar. Dan bahasa pasar di sini adalah bahasa yang setiap hari kita pakai. Bukan bahasa baku kalau kita pakai gua, lu begitu ya. Ditambah pakai bahasa-bahasa daerah yang bercampur semua menjadi bahasa pergaulan sehari-hari. Dan mereka bukanlah orang yang mungkin juga belajar banyak bahasa. Tapi yang luar biasanya kita mau hitung. Ada berapa di sini bahasa yang bisa mereka gunakan? Pertama adalah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfia, Mesir, Libya yang berdekatan juga dengan Kirene karena bahasa Libya dan Kirene juga berbeda. Pendatang-pendatang dari Roma, ada orang Yahudi, ada agama Yahudi, ada orang Kreta, ada orang Arab. Berapa banyak Bapak Ibu kalau dihitung? Kalau tadi pagi ada jemaat yang hitung 17. Rasulnya aja 11. Jadi ada 2 kemungkinan di sini. Bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan Petrus dan para rasul lain yang secara pendidikan mereka tidak mungkin untuk bisa belajar begitu banyak bahasa. Karena dari pergaulan mereka juga pergaulan dengan para nelayan begitu ya. Pergaulannya adalah pergaulan yang sederhana. Tapi tidak mungkin mereka bisa menguasai lebih dari 11 bahasa. Mungkin orang Indonesia pun yang pandai sekali juga susah untuk menguasai banyak bahasa begitu ya. Tapi mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Saya tidak pernah belajar bahasa Spanyol misalnya, tiba-tiba saya bisa berkhotbah pakai bahasa Spanyol. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Dan itu yang kemungkinan pertama yang terjadi. Kemungkinan kedua adalah karena rasul jumlahnya waktu itu cuma 11. Dan mungkin setiap rasul, andai katalah setiap rasul mewakili satu bahasa. Dan di sana ada berbagai macam orang, lebih dari 15 jenis orang berasal dari suku bangsa yang berbeda, begitu ya. Maka Roh Kudus menolong orang-orang itu untuk mendengar sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kita tidak tahu mana yang terjadi sebetulnya. Apakah betul para rasul itu betul-betul bisa berbahasa setiap orang, setiap suku bangsa yang ada pada saat itu? Atau Roh Kudus memampukan tiap orang mendengar seperti apa yang mereka mengerti? Tapi kita tidak mau memperdebatkan mana yang sesungguhnya terjadi. Tapi yang kita mau lihat adalah betapa Roh Kudus membuat sebuah keajaiban di tengah keterbatasan manusia. Bagaimana orang-orang itu para rasul bisa mengajar karena berkhotbah, berbicara dengan bahasa lain, dengan berkhotbah dengan bahasa lain itu beda Bapak Ibu sekalian. Saya misalnya berbicara dengan
Kalau kemarin saya baru pulang dari Libanon, saya punya banyak sekali teman dari Spanyol, dari Afrika dan lain sebagainya. Mereka punya banyak sekali dialek. Saya berbahasa Inggris seperti ketika berbicara dengan mereka, tapi ketika berkhotbah dengan bahasa Inggris itu beda sekali. Karena ada makna-makna teologis yang sulit sekali untuk diterjemahkan dengan budaya yang berbeda dan pendengar yang berbeda. Tapi yang luar biasanya lagi, ketika Petrus dan para rasul itu berkhotbah, apa yang terjadi? Banyak orang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Banyak orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Banyak orang mengalami kuasa Kristus. Jadi masalahnya adalah bukan pada bahasa itu sendiri. Bukan masalahnya Petrus dan para rasul bisa berbahasa A, B, C, D. Atau orang-orang itu bisa mendengar Petrus berbahasa macam-macam. Tapi apa yang Petrus kemas lewat bahasa itu? Hari ini itu yang mau kita pelajari. Roh Kudus memampukan kita untuk menggunakan bahasa untuk membangun orang lain. Bagaimana para rasul itu bisa berkhotbah? Mereka orang-orang sederhana, mereka tidak sekolah teologi, tapi mereka bisa berkhotbah dan mereka bisa menyentuh banyak orang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Isi dari bahasa itu sendiri. Kita bisa punya berbagai macam bahasa. Kita mungkin paling tidak satu orang ada 5 mungkin bisa bahasa. Bahasa Indonesia sudah pasti, bahasa daerahnya begitu ya. Kalau saya ada Sunda, ada Jawa, jadi Sunda dikit, Jawa dikit. Ditambah suami Manado Sangir, ada bahasa Manado lagi gitu ya. Ada Sangir sedikit, bahasa Indonesia begitu ya. Tapi itu sedikit begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memiliki banyak bahasa, kita bisa menguasai banyak bahasa. Tapi apa yang kita gunakan dengan bahasa itu? Apakah kita gunakan bahasa itu untuk menguatkan atau menghakimi? Apakah kita menggunakan bahasa itu untuk memperkaya orang lain atau mengkerdilkan orang lain? Apakah kita menggunakan bahasa itu untuk membangun atau menghancurkan? Apakah kita menggunakan bahasa itu untuk membuat orang makin dekat dengan Tuhan atau membuat orang makin jauh dari Tuhan? Apakah kita menggunakan bahasa itu untuk membuat orang makin memuliakan Tuhan atau menghujat Tuhan? Apakah kita membuat bahasa itu membuat orang beroleh belas kasih dan pengampunan? Atau kita menggunakan bahasa itu untuk membuat orang merasa makin tidak layak dan putus asa? Disitulah Roh Kudus bekerja. Ketika mungkin kita tidak akan mengalami seperti apa yang para rasul alami. Mungkin kita tidak akan bisa berbahasa 17 bahasa. Kita tidak bisa berkhotbah dengan berbagai macam bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita punya. Tapi Tuhan menolong kita agar setiap kata yang keluar dari mulut kita, bahasa manusia yang sederhana ini membangun, menguatkan, membuat orang merasa dikasihi, membuat orang merasa diperkaya. Apakah Roh Kudus ada pada kita? Kita bisa uji apakah bahasa yang keluar dari mulut kita adalah bahasa yang menghancurkan atau membangun. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua kita belajar dari surat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya akan membacakan satu bagian yang tadi kita juga sudah baca bersama-sama dari Roma 8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau yang pertama, Tuhan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berbahasa secara tepat, berbahasa yang membangun, berbahasa yang membuat orang memuliakan Tuhan dan mengalami Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk bisa berdoa. Doa macam apa? Pertanyaannya. Sepanjang 10 hari ini kita belajar tentang banyak tokoh. Kalau Bapak Ibu sekalian ikut serta di dalam doa Pentakosta, banyak tokoh yang kita pelajari dari Nehemia, Paulus, Yunus dan lain sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang kita pelajari.
Bahkan yang luar biasa adalah dari doa mereka kita belajar sesuatu. Pertanyaannya sekarang buat kita, kalau ada orang mendengar doa kita, apa yang mereka bisa pelajari? Andai kata nih ya, kita berdoa lalu ada anak, kita berdoa di kamar dengan suara terbuka, lalu kemudian ada anak kita yang mendengar. Apa yang anak kita pelajari, apa yang suami kita pelajari, istri kita pelajari ketika mereka mendengar isi doa kita? Karena selama 10 hari kemarin kita belajar soal doa-doa orang-orang yang luar biasa, para tokoh-tokoh Alkitab ini. Walaupun mereka juga adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi ada yang dipelajari. Nah sekarang andai kata ada orang mendengar doa kita, apa yang mereka pelajari? Apakah isi doa kita keluhan semua? Apakah isi doa curhatan semua? Curhatan hati begitu ya. Tuhan saya ini begini, kenapa Tuhan begini, kenapa harus begitu, kenapa harus begini, Tuhan pengennya begini Tuhan, tapi kok gak kejadian begitu ya. Apakah isi doa kita adalah curhatan kita semua? Curcolan kita sama Tuhan, curhat colongan gitu ya bahasa anak sekarang. Jadi kalau ada waktu, kebetulan lagi macetnya, doa dulu, Tuhan kenapa sih harus macet begitu ya. Isinya adalah keluhan, keinginan daging kita, cita-cita kita saja. Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Roh Kudus memampukan kita berdoa untuk berdoa bagi orang lain sehingga orang lain mengalami jamahan Tuhan. Sehingga orang lain mengalami kuasa Tuhan. Sehingga orang lain bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Bukan melulu untuk kita. Yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita berdoa dalam rangka kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Sehingga seperti Yesus berdoa, jadilah kehendakmu. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku begitu ya, tapi jadilah kehendakmu. Yesus melakukan itu kan. Apakah kita berdoa kita memaksakan sesuatu kepada Tuhan atau kita membiarkan bilang Tuhan jadilah kehendakmu walaupun saya punya keinginan, tapi biarlah jadilah kehendakmu. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita. Kita berdoa untuk orang lain. Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa bagi orang lain. Sehingga orang lain mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga orang lain mengalami mukjizat-mukjizat Allah yang luar biasa. Dan kita berdoa bukan untuk kehendak kita nyata bagi orang lain, tapi kehendak Allah nyata bagi orang lain. Kita mau juga melihat orang lain sembuh kalau kita doain. Kalau kita doain orang lain bebas dari masalah. Orang lain selesai pergumulannya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan baik itu pergumulan maupun penyakit maupun persoalan maupun musibah terjadi dalam hidup orang itu untuk kebaikan. Makanya Roma 8 tadi kita gak baca semua. Saya mau mengajak kita semua membaca, ini adalah sebuah ayat hafalan ya Bapak Ibu sekalian dari kita sekolah minggu. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ulangi sekali lagi 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan tidak ada pergumulan maupun ada pergumulan, dalam keadaan apapun. Itu isi doa kita. Biarlah mereka, saudara-saudara kita, setiap orang-orang kudus yang kita doakan, mengalami kehendak Allah bukan kehendak kita. Karena kalau kehendak kita yang terjadi, maka kita yang dimuliakan dan bukan Allah. Tapi ketika kita berdoa, kehendak Allah yang jadi, maka Allah yang dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa bagi sesama. Yang kedua itu. Yang ketiga dan yang terakhir, yang ketiga kita belajar dari Yohanes. Tadi kita membaca Injil Yohanes, mari kita kembali membuka Injil Yohanes kita. Kita akan memperhatikan satu ayat, khususnya ayat ke-26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur
yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi. Masalahnya, kesaksian macam apa? Kalau kita bilang, oh saya sudah bersaksi buat Tuhan, saya sudah bilang ke orang-orang bahwa Yesus itu mati, bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu naik ke surga untuk menyiapkan tempat di surga buat saya. Dan nanti suatu saat Yesus akan kembali ke tengah dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah cuma itu isi kesaksian kita? Kesaksian tentang aku di sini bukan hanya ketika kita bilang, oh Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, oh, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mencelikkan, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Bukan hanya soal itu. Tapi bagaimana kita melihat supaya kesaksian hidup Yesus itu sungguh-sungguh dilihat sebagai kesaksian yang utuh. Yaitu ketika kita juga bilang bahwa Yesus bergumul luar biasa. Dan dia menang atas pergumulan itu. Dia bergumul untuk setia kepada Allahnya. Dia bergumul untuk tetap taat kepada Allahnya. Dia bergumul untuk memberikan yang terbaik kepada Allahnya. Dan itu tidak mudah. Kalau mudah dia gak akan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Gak akan dia berdoa begitu. Kalau dia tidak bergumul, tidak akan yang namanya darahnya menetes. Bilur-bilur, keringatnya sampai berdarah. Tidak akan terjadi kalau dia tidak bergumul. Ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, termasuk mungkin diri kita juga mengalami kesulitan, biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memberikan kesaksian. Tuhan juga mengalami apa yang kau alami. Dan Tuhan menang. Dan Tuhan akan memampukan kamu untuk menang. Bukan hanya kita doakan supaya masalahnya selesai. Bukan saja kita doakan supaya masalahnya hilang. Bukan seperti sulap Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Nuryanto suka sulap gitu ya, dia suka menghilangkan sesuatu tiba-tiba. Tapi masalah kita tidak bisa disulap. Oleh karena itu yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita bersaksi tentang Kristus. Bagaimana Kristus taat sampai mati. Bagaimana Kristus bertahan, bagaimana Yesus tekun, bagaimana Yesus melakukan yang terbaik dalam himpitan hidupnya. Itu yang kita menjadi kesaksian kita. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa bersaksi demikian. Bukan hanya lewat mulut kita, tapi lewat karya kita, lewat hidup kita juga. Karena ketika kita bilang sama orang lain, oh Tuhan Yesus itu yang akan menolong kamu. Begitu kita ada masalah, kita penuh dengan keluhan. Orang akan balik bertanya, katanya Tuhan Yesus tolong, kok gak tolong kamu duluan? Hidup kita lah yang bersaksi. Hidup kita lah yang bersaksi, bukan mulut kita saja yang bersaksi. Tapi bagaimana kita mengatasi persoalan, bagaimana kita mengatasi penolakan, bagaimana kita mengatasi pergumulan, masalah, dan berbagai macam hal yang menyakitkan, itulah kesaksian kita. Bahwa kita percaya segala sesuatu bisa menjadi baik karena Tuhan kita baik. Dan disitulah kita bersaksi tentang Kristus, tentang keteladanannya, tentang kekuatan hatinya, tentang keteguhan imannya, tentang bagaimana dia taat kepada Bapanya di surga. Disitulah kita menyampaikan kesaksian. Hari ini kita belajar tentang 3 karya Roh Kudus yang bisa mengubah dunia Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi, Roh Kudus memampukan kita pakai bahasa. Bahasa yang sederhana tapi menyentuh. Bahasa yang sederhana tapi meringankan beban. Bahasa yang sederhana tapi menyembuhkan. Bahasa yang sederhana namun menguatkan. Bahasa yang sederhana namun memberi kasih, kesejukan dan damai sejahtera. Tidak perlu kita berbahasa sampai 17 bahasa bahkan lebih. Karena bahasa manusia kita bisa kuasai kalau kita mau belajar. Tapi bahasa kasih butuh belajar dari Tuhan sendiri. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk bisa berdoa. Bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa bagi setiap orang kudus. Berdoa supaya orang lain mengalami kehendak Tuhan, bukan kehendak kita.
Berdoa supaya orang lain mengalami kuasa Tuhan dan bukan kuasa kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Paulus mengatakan itu di surat Roma. Kita bisa berdoa pun karena Tuhan. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan bukan nama kita dimuliakan. Dan yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi. Bersaksi tentang kehidupan Kristus. Bukan hanya kematian, kebangkitan, kenaikan dan akan datangnya dia untuk kedua kali. Tapi bagaimana Yesus dengan penuh ketekunan menjalani hidup yang tidak mudah. Menjalani pilihan yang tidak gampang. Tapi Yesus melakukannya sampai mati. Itulah kesaksian yang perlu kita wujud nyatakan juga dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, bicara soal Roh Kudus, tidak semua berasal dari Allah. Tidak semua roh berasal dari Allah. Saya mau mengajak kita untuk membuka ayat kita yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 1, saya mau mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 1. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tidak semua roh berasal dari Allah. Dan ketika kita misalnya mau bilang bahwa Tuhan saya lagi berdoa, betul gak? Ujilah hati kita bahwa roh yang ada di dalam diri kita yang sedang berdoa bukanlah roh kita sendiri tapi roh Allah. Ketika kita mau bersaksi, ujilah apakah motivasi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri. Ketika kita mau berkata-kata, ujilah apakah kata-kata itu berasal dari Allah atau sekedar pengetahuan kita sebagai manusia. Ujilah segala sesuatu. Karena roh Allah mendatangkan kebaikan. Roh Allah mendatangkan ketertiban. Roh Allah mendatangkan kebenaran. Roh Allah mendatangkan kedamaian. Roh Allah mendatangkan sukacita. Kalau dari perkataan kita tidak ada sukacita, artinya ada yang salah. Mungkin bukan pada maksud awalnya. Maksud awalnya baik. Yang kedua dia salah. Artinya salah kita menggunakan bahasa, bukan? Ujilah. Tiap apapun yang kita katakan ujilah dan doakanlah supaya itu menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Ujilah. Ujilah, ujilah setiap hari. Jangan merasa bahwa saya ada Roh Kudus di dalam saya karena saya sudah bisa melakukan ini. Saya sudah punya karunia roh. Betulkah itu karunia rohnya dari Tuhan dan bukan dari roh yang lain? Ujilah. Karena terlalu banyak nabi palsu. Terlalu banyak roh-roh yang bisa menjerat kita pada kepalsuan. Tapi yang berasal dari Allah menjadi roh yang sejati. Selamat menikmati karya Roh Kudus di tengah kehidupan kita. Dan selamat menguji terus roh yang luar biasa itu. Karena roh Allah adalah roh yang tahan uji. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menikmati hari demi hari kuasa Roh Kudus di tengah kehidupan kita. Amin. Diundang berdiri. Bersama dengan Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Gusti Allah kang welas asih, matur nuwun ing pangopenan Gusti dumateng negara kita Indonesia. Kita ndongaaken para pemimpin negara kita supaya wicaksana ngatur negara kita lan gotong royong ngawujudaken kerukunan lan kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin. Bapa surgawi, di tiang ngajab tun ngelungsur mangde penginjilan ring Indonesia, Sumatera, Jawi, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, turing genasana lianan. Mangde makua ide dan nenesana pancang ulangunin antuk tresnan lang nugrahanyana. Dados mirengang tung uning ring kitab Injil, mangde keselamatan. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu dimanapun mereka berada. Bila pada hari ini kami bersama-sama menikmati karya Roh Kudus hampir 2000 tahun sejak Tuhan menurunkan Roh Kudus ke tengah dunia. Dan sampai saat ini kami dapat bisa tetap melihat betapa Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah dunia untuk berkarya. Walau dunia semakin gelap, dunia semakin jahat, tapi karya Roh Kudus tetap nyata bagi kami gereja Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, karya Roh Kudus itu tidak tenggelam oleh pahitnya, gelapnya, kelamnya dunia kami. Tapi semakin hari kami semakin mampu membawa karya-karya itu muncul di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga tidak ada orang yang meragukan Allah kami dan tidak ada orang yang meragukan kuasa Roh Allah yang telah dikaruniakan kepada kami. Tapi biarlah hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian. Kesaksian tentang Engkau, kata-kata dari Engkau, dan doa untuk kemuliaan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan berjemaat di tengah-tengah gereja kami, GKI Kafling Polri. Biarlah Roh Kudus-Mu jugalah yang menguatkan kami. Roh Kudus-Mu lah juga yang memberikan kepada kami pengharapan, sukacita, damai, sejahtera untuk hidup di dalam persekutuan yang bertumbuh, yang tidak mandek, tidak diam, tapi terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan yang adalah kepala. Dan biarlah Engkau juga memberkati seluruh gerejamu di seluruh dunia dengan setiap tantangan yang mereka harus hadapi, yang membuat mereka harus berderai air mata, yang membuat mereka harus hidup di tengah ketakutan, di tengah himpitan politik. Apapun Tuhan yang mereka hadapi dan kami hadapi sebagai gereja, biarlah kami dapat melihat itu sebagai proses yang baik, karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang akan membuat segala sesuatu dan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau dan terpanggil sesuai dengan jalan-Mu. Jadi biarlah ajar kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan ajar kami untuk mengikuti jalan-Mu
hidup dan bukan jalan kami. Dengan begitulah kami dapat melihat bahwa segala sesuatu baik adanya diciptakan Tuhan dan diizinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak doa-doa dan harapan yang ada dalam hati kami. Banyak juga saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, yang sedang bergumul di dalam keluarga mereka sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai anak. Tuhan tolonglah mereka satu persatu. Orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Engkau ada bersama dengan mereka dan akan memberikan kepada mereka kekuatan. Karena Roh-Mu adalah Roh juga yang mendatangkan ketenangan batin. Terima kasih ya Kristus. Terima kasih untuk setiap karunia-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita, dan untuk tertibnya persembahan ini maka akan dimulai dari jemaat yang duduk di bagian depan, di tengah, dan setelah menaruhnya di basket persembahan akan kembali melalui kiri kanan. Adapun dasar persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selamat memberi persembahan bagi Allah. Di sana dong hubawa Tuhan, barbueni ngoluku nasotar doknian, sadiama arkana Tuhan, molosaina juma sude dengan basar, jaloma Tuhan, sailas marohan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan segala umat
terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap itu. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami, atas segala perbuatan yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh datang membawa dan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami terima ini adalah sungguh daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Kira Tuhan boleh pakai persembahan ini dengan luar biasa, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan jemaat-Mu di tempat ini boleh sungguh menjadi saksi dan juga boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan bijaksana sehingga boleh mempergunakan persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong kami, Roh Kudus-Mu boleh menguasai kami, menguasai hati kami, sehingga kami boleh selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu Tuhan, dan boleh selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih.
apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalah seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Selama 50 hari kita merayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut dan dosa. Kita mewartakan perbuatannya yang ajaib serta berdoa agar kuasa kebangkitan Kristus juga bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai umat Allah yang bersekutu di GKI Kafling Polri, marilah kita hidup sesuai dengan pengakuan iman kita. Dengan penyertaan Roh Kudus, maukah kita berjalan dalam kehendak Allah dan percaya bahwa Ia akan menuntun kita senantiasa? Ya, kuatkanlah kami, ya Allah. Maukah kita hidup saling mengasihi dan berbagi dengan sesama? Ya, kuatkanlah kami, ya Allah. Maukah kita berlomba-lomba saling melayani dalam hidup persekutuan? Ya, kuatkanlah kami, ya Allah. Maukah kita terus membawa terang Kristus kapanpun dan dimanapun kita berada? Ya, kuatkanlah kami, ya Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku.